ketika wajah yang rupawan bisa akhirnya membuat tetes air mata orang yang beriman tumpah karena begitu cinta dan sayangnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cinta kepadanya bukan hanya pada orang yang beriman saja. Mereka yang tidak beriman, mereka yang kemudian sampai akhir ayatnya tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya pun cinta dan sayang kepadanya hingga memanggilnya dengan laqab julukan Al-Amin, adalah orang yang pantas dipercaya. Hingga akhirnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri tegak di antara Jabal Qubais dan menanyakan kepada mereka yang hadir, andai ada satu pasukan yang akan menyerbu kita, andai ada pasukan yang akan membinasakan kita, apakah kalian percaya? Laqad amanta, engkaulah yang dapat dipercaya. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang pamannya dengan lantang menyatakan, alihada jama'atana ya Muhammad, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami di Jabal Qubais wahai Muhammad? Amarah memuncak, caci maki keluar, hingga akhirnya ada amnesti, hingga akhirnya ada persekusi baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Sedangkan muadzin akan dibawakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asfal asfiyai wa adghal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah walau bisikit tamrah, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita pada keadaan dan fakta yang nyata. Allah berikan kita hari ini ghais, turun hujan gemericik dan gerimis. Allah pertemukan kembali juga kita
dalam Jum'ah Mubarakah, fursah sa'idah, bertemu dua kemuliaan, bertemu dua waktu yang mustajabah. Fa'idha nazalal ghais fad'ullah, ketika turun hujan gemiris, gericik-gericik, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan apa yang kita minta di hadapannya. Maka siapapun yang berjasa atas Masjid Al-Ikhlas ini, minhumul lahid wa minhumus sabih, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM Masjid beserta jajaran pengurus dan stafnya, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat, inayah, ma'unah, kesehatan yang paripurna dan pemenang dari segala varian dan macam virus corona tentunya, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah, Allah sampaikan kita, Allah sayang kepada kita sehingga Allah pertemukan kita di Jumat terakhir dari bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita belum lupa begitu banyak kemanfaatan, begitu banyak fadilah. Rasul setiap orang menatapnya, maka yang menatap akan sangat merindukannya. Ketika wajah yang rupawan bisa akhirnya membuat tetes air mata orang yang beriman tumpah karena begitu cinta dan sayangnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cinta kepadanya bukan hanya pada orang yang beriman saja. Mereka yang tidak beriman, mereka yang kemudian sampai akhir ayatnya tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya pun cinta dan sayang kepadanya hingga memanggilnya dengan laqab, julukan Al-Amin, adalah orang yang pantas dipercaya. Hingga akhirnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri tegak di antara Jabal Qubais dan menanyakan kepada mereka yang hadir, andai ada satu pasukan yang akan menyerbu kita, andai ada pasukan yang akan membinasakan kita, apakah kalian percaya? Mereka pun menjawab serentak dengan tegas bahwa mereka beriman dan percaya, karena mereka laqad amanta, engkaulah yang dapat dipercaya. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu orang pamannya dengan lantang menyatakan, alihada jama'atana ya Muhammad, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami di Jabal Qubais wahai Muhammad? Amarah memuncak, caci maki keluar, hingga akhirnya ada amnesti, hingga akhirnya ada persekusi baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelum persekusi itu dieksekusi oleh para kafir Quraisy satu demi satu. Orang yang mencintai baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berguguran. 3 bulan sebelum Allah memerintahkan untuk hijrah, wafat ayahanda daripada paman beliau yang begitu sayang dan cinta kepada beliau. Satu ketika pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah di Madinah menatap kota yang penuh dengan cahaya, tanpa disadarinya terucaplah kalimat Khadijah, Khadijah, Khadijah. Seraya itu pun Ummul Mukminin Aisyah menyatakan, apa yang kau ingat dari Khadijah? Beliau sudah wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat bahwa di Rajab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil daripada Ummul Mukminin, orang yang tadinya tidak memberikan tempat ketika orang tidak ada yang percaya, tapi Khadijah memberikan tempat dan memberikan ruang
terhadap harta dan nyawanya atas perjuangan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rajab dikenal dengan ujian dan cobaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhenti saat hijrah, bahkan di tahun pertama sampai tahun ke-7 hijrah, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didera dengan ujian dan cobaan. Bahkan 3 bulan beliau tidak makan apapun kecuali daun-daunan yang beliau ketemukan. Kita baru didera dengan beberapa varian corona. Kita baru kemudian Allah perlihatkan bagian dari kepayahan dan kesusahan yang kemudian Allah perlihatkan secara nyata. Tentunya banyak dari kita yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 tahun kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, dihilangkan dari virus corona. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika giginya tanggal, patah terkena lemparan Bani Taif, ketika pelipisnya berdarah, robek karena lemparannya, doanya beliau tidak henti-hentinya sampai akhirnya Allah kabulkan kepada Bani Taif yang sekarang 100% beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini artinya bahwa Rajab identik dengan bulan ujian dan cobaan. Kita terus diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Rasul menemukan satu sisi abdun, satu sisi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya takwa di hadapannya, tapi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sabar yang kemudian menopang kepada takwa Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana mukhlisina lahuddin, ikhlas